Perkenalkan, nama saya Nok Siamah, NIM 1921872, kelas 3C, Prodi PGSD. Untuk menyatakan besarnya ukuran pada suatu bangun ruang, kita dapat menggunakan volume. Semua bangun ruang itu hanya ada satu rumus, yaitu volume akan selalu sama dengan luas alas dikalikan dengan tinggi. Jadi yang membedakan rumus antara volume yang satu dengan volume bangun ruang yang lainnya hanyalah luas alas. Dan semuanya pasti akan dikalikan dengan tinggi. Pada dasarnya, limas itu terbentuk dari suatu kubus. Karena di dalam suatu kubus itu, panjang rusuknya itu akan sama dengan 4 kali diagonal ruang yang berpotongan pada sisi-sisinya. Nah, kan satu kubus berarti akan menghasilkan 6 limas. Jadi volume dari limas itu 6 volume limas akan sama dengan volume kubus. Kan volume dari kubus yaitu luas alas dikalikan dengan tinggi. Nah, luas alas dari kubus kan persegi. Berarti rumus dari luas persegi yaitu sisi dikalikan dengan sisi. Berarti luas alasnya sisi dikalikan dengan sisi dikalikan dengan tinggi. Nah, di sini kan karena satu kubus itu bisa memuat 6 limas, maka satu sisi itu bisa terdiri dari 2 tinggi limas. Nah, ini adalah contoh dari satu kubus yang menghasilkan 6 limas. Nah, contohnya itu dari limas T, A, B, C, D. Nah, itu kan tingginya T kecil atau O ke T. Nah, O ke T itu akan sama dengan setengah dari A ke E. Maka satu sisi itu akan sama dengan 2T. Satu sisi akan sama dengan 2T. Sehingga kan kalau di kubus itu tingginya akan sama dengan sisi, sehingga menjadi sisi dikalikan dengan sisi dikali sisi. Nah, sisi kali sisi itu alasnya, terus kali sisinya itu tingginya. Nah, tingginya itu berupa 2T. Setelah itu kan V akan sama dengan sisi kali sisi, ini sama dengan itu luas alas dikalikan dengan 2T dibagi dengan 6, maka akan ketemu luas alas kali tinggi dibagi dengan 3. Nah, itulah asal-usul kenapa luas limas 1/3 luas alas dikalikan tinggi. Karena volume limas itu ada 6 pada satu volume kubus. Nah, ini adalah contoh dari limas persegi. Nah, ini tingginya, ini alas dari limas. Nah,
Contoh soalnya misalnya jika tinggi 5 10 cm dan alasnya yang berbentuk persegi memiliki sisi sebesar 5 cm, maka volumenya kan setiap bangun ruang itu rumus dari volumenya hanya luas alas dikalikan dengan tinggi. Nah, berarti volumenya yaitu luas alas dikalikan tinggi. Alasnya kan berbentuk persegi, jadi kalau persegi itu rumusnya ya betul, sisi kalikan sisi dan dikalikan tinggi untuk mencari volumenya. Sisinya sebesar 5 cm dikalikan 5 cm dan dikalikan dengan 10 cm. Nah, ada yang lupa ya. Jadi kan tadi di volume limas itu rumusnya 1/3 luas alas dikalikan tinggi. Nah, berarti kita tinggal membaginya dengan 3. Nah, jadi 250 cm kubik per 3 itu adalah volume dari limas persegi di dalam spal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Habidah, mahasiswa PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo dengan NIM 192180074 dari kelas 3C. Di sini saya akan membahas tentang jaring-jaring limas. Sebelumnya kita belajar dulu apa sih limas itu. Nah, perlu kalian ketahui bahwa limas itu sendiri merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga. Nah, limas sendiri ini memiliki N+1 sisi, 2 N rusuk, dan N+1 titik sudut. Kerucut juga dapat disebut sebagai limas dengan alas lingkaran. Nah, sedangkan yang seperti ini, limas dengan alas berbentuk persegi biasa juga disebut sebagai piramida. Nah, coba kita perhatikan pernyataan barusan ya. Limas memiliki N+1 sisi. Kita ambil contoh dari piramida ini ya. Alasnya merupakan persegi, maka jumlah sisinya adalah N+1. Berarti 4+1 sama dengan 5. Mari kita hitung sisinya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti benar ya. Nah, sedangkan jumlah rusuknya itu adalah 2N. Berarti 2 dikali 4 sama dengan 8 ya. Rusuknya ada 8. 1, 2, 3, 4, dan 4 lagi yang meliputi alasnya. Jadi ada 8. Nah, kalau titik sudutnya itu N+1 berarti ada 5. 1, 2, 3, 4, dan 1 lagi sebagai puncaknya. Kenapa sih limas itu termasuk 3 dimensi? Nah, coba kita perhatikan. Di dalamnya ini ada ruangannya. Nah, sekarang kita membahas tentang jaring-jaring limas. Di sini saya punya gambarnya. Ini adalah salah satu beberapa contoh jaring-jaring limas. Nih, yang saya warnai warna oranye ini adalah alasnya. Di sini ada model 1 dari limas berbentuk persegi atau piramida. Nih, ada model yang kedua, dan ini model piramida yang ketiga. Kalau yang ini merupakan limas dengan alas segitiga. Kalau yang ini limas dengan alas berbentuk segi 6. Nah, jadi limas itu alasnya merupakan segi banyak. Nah, sedangkan sisinya merupakan bentuk dari segitiga.
Di sini ada gambar seperti ini. Kalau kita membuatnya, maka jika ingin berbentuk seperti ini, bisa kita tambahkan beberapa senti agar bisa dilem ya. Ini merupakan sebelum jadi. Kita tekuk mengikuti garis seperti ini. Kita satukan saja, tinggal kita kasih lem, maka sudah jadi. Warna oranye ini adalah alasnya. Di sini ada model 1 dari limas berbentuk persegi atau piramida. Ini ada model yang kedua, dan ini model piramida yang ketiga. Kalau yang ini merupakan limas dengan alas segitiga. Kalau yang ini limas dengan alas berbentuk segi 6. Nah, jadi limas itu alasnya merupakan segi banyak. Nah, sedangkan sisinya merupakan bentuk dari segitiga. Di sini ada gambar seperti ini. Kalau kita membuatnya, maka jika ingin bentuk seperti ini, bisa kita tambahkan beberapa senti agar bisa dilem ya. Ini merupakan sebelum jadi. Kita tekuk mengikuti garis seperti ini. Kita satukan saja, tinggal kita kasih lem, maka sudah jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Yunita Setianingrum dari kelas 3C PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai limas. Limas ada berbagai macam limas. Yang pertama ada limas dengan alas segitiga, persegi panjang, persegi sama sisi, segi 5 dan segi 6. Di sini kita akan membahas mengenai luas permukaan limas. Jadi kita akan membahas mengenai luas permukaan yang ada pada limas. Yang pertama, kita akan membahas berapa permukaan limas dan terdiri dari apa saja. Untuk memudahkan materi agar lebih mudah dipahami, maka kita akan membahas mengenai limas dengan alas persegi. Limas memiliki 5 sisi, yaitu sisi alas 1 dan sisi tegak 4. Jika alas limas berbentuk segitiga, maka banyaknya sisi yaitu 3. Jika alas limas berbentuk segi 5 dan atau segi 6, maka jumlah sisi tegak akan menyesuaikan jumlah rusuk bentuk dari alasnya. Baik, kita akan membedah limas karena kita hanya butuh mengetahui luasnya saja. Di sini jika dibedah akan menjadi seperti ini. Bagaimana cara mencari luas permukaan limas? Luas permukaan limas dapat kita ketahui dengan cara luas alas ditambah dengan luas sisi tegak. Sisi tegak limas ada 4 dan alasnya ada 1. Maka luas alas ditambah dengan sisi tegak dikali dengan 4. Jika bentuk alas persegi panjang,
maka persamaan rumusnya luas permukaan limas sama dengan panjang kali lebar ditambah 4 kali setengah kali sisi kali tinggi. Di sini karena kita membahasnya luas dari permukaan limas sendiri, maka tinggi yang kita butuhkan adalah tinggi segitiga yang ada di sisi, bukan tinggi segitiga yang ada di limas. Apa perbedaan tinggi segitiga sisi dan tinggi segitiga limas? Tinggi segitiga sisi diambil dari bentuk limas, hanya diambil satu sisi, lalu kita ukur dari tengah alas diambil ke atas. Ini salah satu sisi, yaitu tinggi sisi segitiga. Kalau yang kita cari tinggi limas, maka kita akan mencarinya dengan alas. Alas di sini ada titik tengahnya. Ada titik tengah. Kita akan mengukur dari sini sampai ujung limas di sini. Itu menggunakan rumus Pythagoras dan sebagainya. Karena di sini kita akan membahas luas limas, maka kita akan mencoba mencari luas limas ini. Bagian yang perlu kita ketahui adalah panjang sisi dan tinggi segitiga sisi. Mari kita ukur menggunakan penggaris biasa. Panjang sisi adalah 15 cm, dapat dilihat 15 cm. Lalu tinggi segitiga sisi, kita dapat melihat segitiga sisi bila dibongkar ada garis tengahnya seperti ini. Di sini tuh siku, supaya menandakan bahwa garis ini benar-benar lurus. Kita akan ukur panjangnya untuk mengetahui tinggi segitiga sisi. Dapat dilihat tingginya 20 cm. Maka kita sudah mengetahuinya. Kita sudah mendapatkan apa yang perlu kita ketahui untuk menghitung luas permukaan limas. Yang pertama, sisi dikali dengan sisi. Di sini panjangnya 15. 15 dikali dengan 15. 225. Tingginya 20 cm. Tinggi segitiga salah satu sisi limas yaitu 20 cm. Jadi 225 tambah dengan setengah kali 15 dikali dengan 20. 225 ditambah dengan 4 dikali dengan 150. 225 ditambah dengan 4 kali 150 hasilnya 600. Jadi 225 ditambah dengan 600. Maka hasilnya 825 cm persegi. Kalau bentuk alas persegi panjang, maka dapat disesuaikan dengan rumus yang paling depan, itu kan sisi kali sisi. Kalau untuk persegi panjang, menggunakan panjang kali lebar. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.